Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahyina ala millati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amitna ala millati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'athna tahta liwa'ihi wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian keilmuan kita. Yang akan kita angkat adalah untayan-untayan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang tercinta, untuk kita yang beriman kepadanya. Sesungguhnya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sungguh luar biasa. Mencintai umatnya tidak hanya di dunia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dan mengingatnya sampai kelak di hari kiamat. Maka itu tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pantas kita mengaku untuk mencintainya. Namun pertanyaan yang mesti kita ajukan adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas untayan-untayan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya dan beberapa bentuk kecintaan Nabi kita alaihi salatu wasallam yang tergambar dari ucapan lisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari seiman, seakidah, dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam sebuah ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat baginya apa yang kalian rasakan, harisun 'alaikum, sangat perhatian kepada kalian, sangat perhatian atas keselamatan kalian, dan terhadap orang-orang beriman beliau amatlah pengasih, amatlah santun, dan sangat sayang kepada umatnya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan pada makna azizun alaihi ma anittum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya apa yang dirasakan oleh umatnya, merasakan sulit terhadap apa yang dirasakan oleh umatnya. Maka di antara bentuk kesayangan, di antara bentuk cinta dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana kita dapatkan syariat ini sangatlah mudah,
Syariat ini sangatlah lentur. Di saat-saat dia menghadapi kesulitan, ada kemudahan baginya. Dan di saat-saat ada perintah Allah Azza wa Jalla, di situ sangat tegas perintahnya, namun Allah akan memberikan kelonggaran kepada umat ini. Bahkan kita akan dapatkan di dalam agama Allah Azza wa Jalla, dalam syariat Islam ini, kita akan dapatkan betapa banyaknya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa betapa perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh umat ini. Dia merasakan sulitnya apa yang dirasakan oleh umat ini. Tidak hanya dia merasakan umat ini, namun harisun alaikum. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan harisun ala hidayatikum. Beliau sangat peduli agar kita mendapatkan hidayah Allah. Wa wusulin naf'il dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian agar manfaat dunia dan akhirat kita dapatkan juga. Tidak hanya kesulitan kita dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya beratnya perjuangan kita ini juga dirasakan oleh Rasulullah SAW, tetapi Nabi SAW menginginkan kepada kita hidayah Allah agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita masuk kepada surga Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak Nabi kita juga menginginkan keselamatan bagi kita. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab tafsirnya, ay annahu syadidur ra'fati war rahmati bihim, di mana Nabi alaihi salatu wasalam orang yang sangat santun, orang yang sangat peduli, orang yang sangat sayang kepada umatnya. Arhamu bihim min walidaihim atau min walidihim. Lebih sayang, jika kita bandingkan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, ya lebih besar jika dibandingkan sayangnya orang tua kepada anaknya. Cinta Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya melebihi daripada cinta orang tua kepada anaknya. Walihada kana haqquhu muqaddama ala sairi huquqil al-khalqi. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam lebih didahulukan daripada yang lainnya. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan dari kecintaan kepada yang lainnya di antara makhluk yang ada di dunia ini. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukanlah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara semua makhluk. Dan tentu cinta Rasulullah SAW beriringan dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah melazimkan kita untuk mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Muhammad alaihi salatu wasallam maknanya sama kita dengan mencintai Allah tabaraka wa taala. Maka wajibun 'alal ummatil iman wajibu 'alal ummah al-imanu bihi wa ta'zimuhu wa ta'zizuhu wa tawqiruhu. Maka kewajiban bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya dan membesarkan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka di antara bukti cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Ummul Mukminin Aisyah bercerita, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi jiwa yang baik, gembira, senang, qultu, maka aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha li, doakanlah aku, mintalah kepada Allah agar engkau doakan aku.
Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhara, ma asarrat wa ma a'lanat. Maka Rasulullah SAW seraya berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang telah lewat dan yang akan datang. Dan ampunkanlah dosa Aisyah yang dilakukan dalam kesepian dan dosa yang dilakukan terang-terangan. Mendengarkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik. Ketika Aisyah mendengarkan lantunan doa dari Rasulullah SAW, maka Aisyah senang luar biasa, sehingga kegembiraan Aisyah itu menjadikan kepalanya sampai menyentuh pahanya. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau gembira mendengarkan doaku tadi? Faqalat, maka Aisyah berkata, wa ma li la yasurruni du'auk. Tentu saja ya Rasulullah, aku senang dan gembira atas doa yang kamu berikan tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, sesungguhnya doa yang aku ucapkan tadi, wahai Aisyah, adalah doa yang aku ucapkan untuk umatku dalam setiap salat. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya di dalam sujud beliau, mendoakan umatnya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang mulia ini kita dapatkan beberapa pelajaran. Pertama adalah kita dapatkan harmonisnya Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah SAW, di mana seorang istri meminta doa dari sang suami. Inilah kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW yang indah, karena mengalir di dalamnya kebaikan-kebaikan, mengalir di dalamnya ketaatan-ketaatan antara kedua pasangan, di mana istri meminta doa kepada sang suami. Ini hal yang baik untuk kita tiru, kaum muslimin, kaum muslimat. Inilah hal perkara yang terpuji yang mesti kita contoh dari Rasulullah SAW. Seorang istri yang saleha meminta doa dari sang suami yang saleh. Maka jika kita dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga kaum muslimin, mari kita biasakan kebiasaan baik yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rumah tangganya. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling memohonkan kebaikan antara satu dengan yang lain. Di antara bentuk keharmonisan rumah tangga Rasulullah SAW, kita dapatkan hidup di dalamnya semangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana sang istri meminta doa dari sang suami yang merupakan utusan Allah Azza wa Jalla, kekasih Allah, yang mana doanya adalah mustajab, yang mana doanya adalah langsung didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apakah dalam kehidupan rumah tangga kita sudah meniru rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mencontoh kebaikan yang telah ada dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana sang istri meminta kepada suaminya, seorang istri meminta kepada suaminya doa khusus, doa yang mana akan didoakan khusus oleh suaminya. Berapa lama kita menikah? Berapa lamakah kita sudah menjalin hubungan dalam rumah tangga kita? Sudahkah kita meminta satu doa kepada suami kita, meminta satu kebaikan melalui doa dari suami kita? Wahai para ummahat, para bunda, mari kita mencontoh bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tauladan bagi umat. Seorang wanita yang alim, ilmunya yang sangat luas, kesetiaan yang luar biasa, pengorbanan yang sangat tinggi, perlu kita contoh dari baginda, dari istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Mari kita contoh Aisyah dari sisi ini.
Mari kita tiru cintanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Mari kita tiru cintanya Aisyah kepada suaminya dengan meminta doa dari sang suami. Pernahkah kita wahai ummahat meminta doa dari suami kita, meminta ketulusan doa dari sang suami kita? Dan kepada sang suami, apakah ketika kita diminta oleh istri kita untuk mendoakannya, apakah kita telah mendoakan istri kita? Apakah kita telah mendoakan pasangan kita? Apakah kita telah mendoakan kebaikan untuk keluarga kita? Jangan-jangan hanya permintaan kita adalah umum. Jangan-jangan hanya permintaan kita adalah kekayaan dunia. Jangan-jangan hanya permintaan kita dalam urusan dunia saja. Kekayaan dan pekerjaan kita tidak lebih daripada urusan perut, tidak lebih daripada urusan makan dan minum, tidak lebih dari urusan-urusan yang terkait dengan dunia. Pernahkah kita mendoakan keluarga kita? Pernahkah kita mendoakan pasangan kita? Pernahkah kita mendoakan ampunan untuk pasangan kita? Pernahkah kita meminta kepada Allah agar Allah ringankan beban istri kita? Pernahkah kita meminta kepada Allah agar kita ringankan, minta ampun kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa istri kita? Ini tauladan dari sang suami yang menjadi tauladan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam telah menjamin dalam sebuah ungkapan doa, dalam sebuah kata yang sangat indah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlikum. Suami sejati itu adalah suami yang baik kepada keluarganya. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang baik kepada keluarganya, bukan kepada orang lain. Sebelum baiknya kepada orang lain, kepada sahabat, kepada mitra bisnis, kepada yang lainnya, maka dia telah baik dulu kepada keluarganya. Makanya Rasulullah SAW membuktikan itu dan memberikan sebuah kalimat jaminan untuk kita bersama. Baiknya kita di sisi Allah Azza wa Jalla diukur sejauh mana baiknya kita kepada pasangan kita. Maka tunjukkan baik kita kepada pasangan kita, mendoakan dalam sujud kita, mendoakan kebaikan kepada pasangan kita. Tidak mendoakan keburukan, tidak mendoakan kejelekan, dan tidak mendoakan kecelakaan dan kebinasaan, tetapi kita doakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang dilakukan dalam kondisi terang-terangan dan dalam kondisi tersembunyi, dan ampunkanlah dosa Aisyah yang telah lampau dan yang akan datang. Inilah tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Mari kita mendoakan pasangan kita, mari kita mendoakan keluarga kita dan anak istri kita. Pelajaran yang kedua, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini terdapat keharmonisan, kehangatan cinta antara kedua pasangan, suami dan istri. Terdapat hubungan yang baik, komunikasi yang lancar, di mana ternyata doa merupakan salah satu kebanggaan dari seorang istri. Doa merupakan sesuatu yang ditunggu oleh pasangan kita. Doa merupakan sesuatu yang akan menghibur dia. Sehingga kita dapatkan reaksi yang kita lihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha pada istrinya, keluarga kita. Doa merupakan kebanggaan. Doa akan menyejukkan dan menenangkan, bahkan mendatangkan kegembiraan di hati istri kita. Bukankah membuat istri kita gembira itu merupakan kebaikan? Bukankah membuat seseorang itu senang adalah sedekah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idkhalus surur li akhika aw fi qalbil mu'min sedekah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan saudara kita, membuat saudara kita gembira itu adalah sedekah. Maka di antara hal yang menggembirakan keluarga kita kaum muslimin, kaum muslimah adalah doa. Adalah doa. Keletihan dia dalam mengurusi rumah tangganya, mengurusi anak kita, mengurusi harta kita, mengurusi amanah Allah Azza wa Jalla yang berupa keturunan yang dipegang setiap hari, yang diurus setiap hari. Maka ringankan doa istri kita, ringankan beban istri kita. Maka doakan mereka. Karena doa akan membuat istri kita gembira, membuat istri kita senang, membuat istri kita bahagia. Dan yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini,
bahwa ternyata rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkisar urusan mereka saja. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami di dalam rumah tangga itu dia memikirkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk keluarga yang indah dan barakah adalah keluarga yang memikirkan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak semata hidup sendiri, tidak semata hanya berkarya mencari rezeki kemudian dia hanya untuk makan dan keluarganya saja, tidak. Tetapi ada di antara proses perjalanan rumah tangga itu adalah memikirkan agama ini, memikirkan umat ini, memikirkan dakwah ini, memikirkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan umatnya di dalam sujudnya, mendoakan umatnya di dalam ketaatannya, mendoakan keselamatan bagi umatnya, mendoakan kebahagiaan bagi umatnya. Wahai saudaraku, saudariku dimanapun berada, sudahkah kita mendoakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kita hanya sibuk untuk mendoakan diri kita saja, keluarga kita tidak? Tetapi mari kita doakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Karena sesungguhnya umat Muhammad adalah satu bangunan. Kita adalah saudara. Di belahan dunia manapun kita adalah saudara. Maka doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian, yang mendapatkan kesulitan dalam menegakkan syariat agama mereka. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Suriah, di Yaman, dan di belahan dunia lainnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Burma, di daerah manapun yang mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menegakkan syariat, kita doakan. Dan kita doakan umat Muhammad, agama Allah Azza wa Jalla, umat Islam di Indonesia ini khususnya. Kita doakan agar Allah selamatkan umat ini, agar Allah angkat wabah ini, agar Allah selamatkan kita dari segala bentuk penyakit-penyakit yang mengerikan. Maka inilah keluarga yang mulia, yang mana dalam kehidupan rumah tangga itu mendoakan umatnya, mendoakan, memikirkan agama Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai kepala rumah tangga tidak hanya hidup ketika di awal bulan kita mendapatkan rezeki, kemudian kita menabung, kita membeli aset atau kita membelanjakan sesuatu, membeli keperluan keluarga kita. Atau tidakkah pernah kita berpikir bahwa harta yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, tidakkah kita berpikir di situ ada hak, di situ ada bagian dari orang-orang kaum muslimin lain yang hidup, mereka sesama kita, yang hidup dengan kita, yang hidup di lingkungan kita. Maka inilah saatnya, di saat-saat musibah seperti ini, mari kita ringankan saudara-saudara kita. Mari kita bantu kehidupan mereka. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu hamba selama hamba itu selalu membantu saudara-saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan orang-orang yang beriman kepadanya. Maka ternyata kegembiraan Aisyah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahai Aisyah, akankah engkau mengira doa itu hanya spesial untukmu? Apakah kamu mengira apakah doa itu hanya khusus untukmu? Tidak, kata Rasulullah SAW. Tapi doa itu aku berikan untuk umatku di dalam solatku. Aku doakan umatku di dalam setiap solatku. Allahu Akbar. Inilah tauladan dari Rasulullah SAW yang membuktikan firman Allah Azza wa Jalla, harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Kita kaum muslimin yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, yang tidak melihat wajah Rasulullah, yang tidak melihat langsung perjuangan Rasulullah, kita telah mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pantaskah kita, wahai saudara dan saudari, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak pantaskah kita untuk mengagungkan sunnahnya, menghidupkan di tengah-tengah keluarga kita, menghidupkan dalam
dalam suasana kehidupan kita. Anak istri kita, kita bangun, kita bina, kita didik di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita didik mereka, kita arahkan mereka, kita sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kita. Rasulullah SAW telah mengingat kita di dalam doanya. Sampaikan ini kepada anak kita. Sampaikan ini di dalam dialog-dialog iman kita. Sampaikan ini kepada anak dan keturunan kita, wahai para guru, wahai orang tua. Sampaikanlah kepada anak didik kita. Sampaikanlah kepada anak-anak kita dan cucu kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kita, telah mengingat kita di dalam doanya, yang mengharapkan hidayah untuk kita, yang mengharapkan kebaikan, keselamatan untuk kita. Akankah cinta Rasulullah SAW, akankah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita balas dengan pengingkaran terhadap ajarannya, dengan melawan terhadap syariatnya, tidak mau untuk mengenal sunnah-sunnahnya? Kalau kita ingin selamat, hadirin hadirat, saudara-saudari rahimakumullah, maka marilah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah berpesan kepada kita, Allahumma inni taraktu fikum amraini. Nabi SAW telah mengatakan kepada kita, menyebutkan dalam hadisnya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ya Allah, ya, kata Nabi SAW, ya, di dalam ucapan beliau, agar kita tahu kepada siapa dan kepada apa kita harus berpegang, maka Nabi mengatakan, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantas dan sangat layak untuk kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita agungkan syiar-syiar, kita agungkan nama dan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kita cintai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk iman, sebagai bentuk cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai istri-istrinya bukan dengan senandungan, bukan dengan nyanyian, kata-kata yang di situ ada kata-kata yang berupa hiburan, tapi kita mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita membuktikan cinta kita kepada istri-istri beliau dengan melagukan, dengan menyanyikan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan itu untuk umatnya? Akankah kita membuktikan cinta kita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri yang lainnya dengan lantunan dan senandungan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan itu? Wahai saudara-saudari rahimakumullah, inilah perlunya kita beragama yang didasarkan dengan ilmu. Inilah perlunya kita beragama ini didasarkan dengan panduan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di dalam sahihnya, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dengan mengatakan, Allahumma ummati ummati. Hadis ini
riwayat sahabat Nabi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca sebuah ayat, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, dan barang siapa yang mengikutiku maka dia golonganku, kata Ibrahim. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya engkau Maha Pengampunan Maha Penyayang. Al-Maidah 118. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah doa yang diucapkan oleh Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengazab mereka maka sesungguhnya mereka adalah hambamu, kata Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau ampuni mereka maka sesungguhnya engkau adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Maka kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, farafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya, faqal Allahumma ummati ummati wa baka. Nabi SAW mengatakan, wahai ya Allah, umatku, umatku, umatku. Lalu kemudian Nabi menangis alaihi salatu wassalam. Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril, maka Allah mengatakan kepada Jibril, idhhab ila Muhammad, pergi kepada Muhammad, wa rabbuka a'lam, dan Rabbmu Maha mengetahui apa yang membuat dia menangis. Fasalhu ma yubkik, dan tanyakan kepada Muhammad apa yang membuatnya menangis, apa kegerangan yang membuatnya menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salam, maka kemudian Jibril datang kepadanya. Fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah, maka Jibril menanyakan, kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Jibril tersebut. Faqala fa'akhbarahu bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kemudian Jibril kembali kepada Allah dengan mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis karena mengingat umatnya agar Allah selamatkan, menginginkan umatnya agar Allah selamatkan, dan Allah tentunya Maha tahu apa yang ada di hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah memerintahkan Jibril karena bentuk kecintaan dan kesayang Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, izhab ila Muhammad, pergi kamu kedua kalinya untuk menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami, kata Allah, meridhai kamu fi ummatika wala nasu'uk, dan kami meridhai kamu pada umatmu dan kami tidak akan mendatangkan keburukan untukmu. Subhanallah. Yang diingat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada umatnya. Yang diinginkan keselamatan oleh Rasulullah adalah umatnya. Kecintaan yang membara, kecintaan yang tiada tara, kecintaan yang besar di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Tidakkah kita pantas untuk menjambut cinta Rasulullah SAW? Tak pantaskah kita untuk menyongsong cinta Rasulullah SAW? Kita buktikan dengan mencintai agamanya, dengan mencintai syariatnya, dengan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam hadis di atas terdapat beberapa faedah, di antaranya adalah bayanu kamali syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanu kamali syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa i'tinaihi bi masalihihim wa ihtimamihi bi amrihim. Dalam hadis itu ditunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW untuk umat ini, kepada umat ini, dan perhatiannya terhadap kemaslahatan umat ini, dan perhatian yang sangat tinggi terhadap urusan mereka. Wahai para orang tua, sampaikan kepada anak kita, wah, Nabi SAW pernah berdoa mengangkat tangannya, kemudian dia mengatakan Allahumma ummati ummati, lalu kemudian dia menangis. Sampaikan bahwa Rasulullah mencintai umatnya, agar anak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para guru, wahai para pendidik, sampaikanlah kepada anak didik kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya.
dengan mengangkat tangan berdoa kepada Allah seraya mengatakan Allahumma ummati ummati. Lalu kemudian dia menangis. Sampaikan itu. Tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada mereka. Tanamkan kecintaan anak kita kepada Rasulullah SAW. Tanamkan kecintaan anak didik kita, murid-murid kita kepada Rasulullah SAW. Sampaikan kepada mereka. Wah, Nabi SAW memiliki perhatian yang sangat luar biasa kepada umat ini. Memiliki kecintaan yang sangat dalam terhadap umat ini. Wahai para orang tua, wahai para guru, wahai kaum muslimin, saudara-saudari dimanapun berada, tidakkah kita sambut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, ikhwatul iman hafizakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita sebuah doa yang doa itu diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, doakanlah bagi umatku. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Nabi SAW mendoakan keberkahan bagi umat Muhammad SAW di pagi harinya. Mendoakan di awal pagi kebaikan bagi umat. Bahwa Nabi SAW menginginkan kebaikan itu datang kepada umatnya, menyertai umatnya, dan itu didoakan oleh Rasulullah SAW di pagi hari. Ya Allah, alangkah mulianya Nabi Muhammad SAW yang selalu menginginkan kebaikan bagi kita, yang selalu menginginkan keselamatan bagi kita. Wahai saudara-saudari, ketahuilah Nabi mendoakan kepada kita, mendoakan kita, mendoakan pagi kita, mendoakan awal hari kita dengan kebaikan dan keberkahan. Bukankah keberkahan itu yang akan kita cari? Dari usia yang berkah itu yang kita inginkan. Dari rizki yang berkah itu yang kita usahakan. Dari keluarga yang berkah itu yang kita cari. Dari anak-anak yang diberkahi Allah itu yang kita cita-citakan. Maka keberkahan adalah kebaikan yang sempurna. Nabi doakan kita di pagi hari. Nabi doakan kita di awal pagi agar umat ini selalu di dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lewati, Nabi inginkan keberkahan menyertai kita. Usia yang kita habiskan, maka Nabi menginginkan keberkahan untuk kita. Maka itu, hadirin hadirat, ketahuilah bahwa sungguh banyak doa Nabi untuk kita. Nabi mendoakan umat ini, maka dianjurkan bagi kita untuk menghawali hari dengan ibadah kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu adalah keberkahan-keberkahan. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah, maka dia di dalam jaminan Allah di dalam hari tersebut. Di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang susah. Hadis ini perlu kiranya kita dalami agar kita selalu dalam kemudahan dalam urusan keluarga kita. Saudara-saudara yang sulit dalam kehidupan, maka peganglah hadis Nabi ini. Hendaklah kita menghadiri rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau nanti hari-hari sudah normal, kembali aktivitas seperti sedia kala, maka kalau kita hari-hari ini berdiam di rumah kita, menyelamatkan diri dan keluarga kita dan umat secara umum, maka nanti setelah kondisi normal, wabah ini hilang, maka jangan lupa hati yang rindu ini, hati yang terpaut dengan rumah Allah, kembali ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kembali untuk menyinari, mengambil keberkahan rumah Allah, agar kita bawa keberkahan ke rumah kita. Orang-orang yang datang ke rumah Allah sesungguhnya di dalam kebaikan, sesungguhnya di dalam keimanan, di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keberkahan itu untuk kita di pagi hari. Maka mari kita jemput keberkahan itu dengan berbagai aktivitas-aktivitas, dengan mengaji,
dengan berzikir, dengan tilawah, dengan membaca buku, dan kita mendengarkan kajian-kajian. Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi hari ini, para masyayikh, para asatidz, para duat sudah menunjukkan kepada kita perhatian untuk ilmu, agar ilmu itu tersampai terus, agar ilmu menyinari rumah-rumah kita, agar ilmu terus mengawal hari-hari kita. Maka alhamdulillah sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan yang bersifat online dan bisa kita nikmati di rumah kita. Di pagi hari kita awali dengan ilmu, kita hiasi dengan ketaatan, kita sinari rumah kita dengan tilawatil Quran, dan kita pagari diri kita dan keluarga kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan untuk umat ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak amal, di dalam banyak tuntutan agama dan syariat, selalu yang diberikan adalah yang mudah untuk umat ini. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa walaula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yusalluha hakadha. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak di dalam setiap salatnya. Wala akhartu salatal isya ila thuluthil lail. Dan aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan isya pada sepertiga malam. Tetapi Nabi SAW meninggalkan perbuatan yang dicintainya karena takut perbuatan itu akan dibebankan kepada umatnya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa dirinya azizun alaih, bahwa dirinya Muhammad SAW merasakan beratnya apa yang dirasakan oleh umatnya. Coba lihat bentuk cinta Nabi SAW. Bahkan syariat beliau dihiasi dengan perkara-perkara yang meringankan umat ini. Tidak ada satu syariat yang Allah jadikan bagi kita panduan kecuali hal itu mudah bagi kita. Maka dalam banyak urusan ibadah kepada Allah, maka Nabi SAW mencari perkara yang paling ringan. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa tidaklah Nabi SAW memilih satu perkara kecuali perkara yang mudah dan ringan. Ini menunjukkan betapa umat ini diinginkan kebaikan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita menyadari, wahai saudara-saudari, betapa syariat ini mudah dan menyenangkan dan mudah membahagiakan kita. Dan Nabi SAW menginginkan kita ketika dalam menjalankan syariat adalah orang yang munsif dan mu'tadil. Tidaklah menjadi orang yang menegakkan syariat sehingga kita meninggalkan urusan keluarga kita dan pribadi kita. Tapi kita menginginkan syariat ini tegak dan kita dalam kondisi memperhatikan seluruh sisi kehidupan kita. Ada di antara umat Muhammad SAW yang ingin mencoba taat kepada Allah, memperhatikan apa-apa yang telah Allah syariatkan dan meninggalkan perkara dunia. Karena ada di antara kisah sahabat yang ingin puasa sepanjang tahun, tidak ingin berbuka. Ada di antara sahabat yang tidak mau menikah karena ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Ada di antara sahabat yang ingin melakukan salat malam sepanjang usia. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan saya adalah orang yang paling faham tentang agama ini di antara kalian. Aku adalah seorang laki-laki yang menikah. Aku adalah seorang laki-laki yang juga salat dan juga tidur. Aku adalah seorang laki-laki yang puasa, kemudian aku berbuka. Artinya seluruh kehidupan ini harus kita nikmati, harus kita lakukan, tapi sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Tidak kemudian kita menjadi orang yang meninggalkan segala sesuatu yang terkait dengan dunia kita. Tidak. Sehingga kita abaikan urusan keluarga kita dan diri kita. Dan kita fokus dalam ketaatan saja. Tidak.
Begitu juga tidak ada orang yang memperhatikan dunia saja. Yang diperhatikan hanya isi perutnya saja. Makan dan minum saja. Bagaimana hartanya banyak, bagaimana kekayaannya melimpah ruah, bagaimana rumahnya banyak, bagaimana mobilnya, kendaraannya banyak. Tapi dia lalai terhadap tujuan utama Allah ciptakan dia. Ini juga tidak benar. Nabi SAW mencontohkan bagi seorang yang munsif, orang-orang yang wasatiyah, ya, yang betul-betul memperhatikan ketaatan kepada Allah, tapi juga tidak mengabaikan sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Inilah yang kita contoh, inilah yang kita tiru, inilah sejatinya manusia. Dalam kehidupan, mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kalau para sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW lalu kemudian mereka beriman dan bahkan melihat wahyu turun kepadanya dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW, itulah sebuah kemuliaan bagi mereka. Makanya mereka disebut dengan sahabat karena mereka bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian mereka mati dalam keimanan tersebut. Makanya satu ketika dalam sebuah majlis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah ungkapan yang sangat indah kepada orang-orang yang tidak berjumpa dengannya, tetapi dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas menceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku menginginkan untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi berkata, "Awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Para sahabat ketika Nabi mengungkapkan sebuah kata yang sangat menggetarkan hati mereka. Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat seraya berkata, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Faqala Nabi SAW, antum ashabi. Kalian adalah sahabatku, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Ikhwanku, saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka tidak melihatku. Siapa mereka? Adalah kita kaum muslimin. Orang-orang yang datang setelah Rasulullah, yang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berjumpa dengannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan pertemuan itu. Tidakkah kita sebagai orang yang beriman kepadanya juga menginginkan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk berjumpa dengannya. Untuk bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan perjumpaan dengan kita. Merindukan berjumpa dengan kita. Merindukan untuk bertemu dengan kita. Tidakkah kita memupuk kerinduan kita? Tidakkah kita memupuk kecintaan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah berikan kepada kita taufiknya untuk bisa merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, dengan cara yang dia syariatkannya, dengan cara mengikuti ajarannya, dengan cara kita memahami agama Allah sesuai dengan panduan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Wahai saudara-saudariku, ketahuilah kerinduan Rasulullah SAW sangat besar kepada umatnya. Sehingga yang dipikirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak hanya keselamatan di dunia, tetapi yang dipikirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan untuk umatnya di akhirat juga. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana
Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis syafaat yang sangat panjang, di mana di hari kiamat kelak, ketika semua orang ketika berada di padang mahsyar, di saat yang sangat menakutkan, matahari didekatkan, dan orang-orang semua itu ditundakan oleh Allah Subhanahu wa taala keputusannya. Dan lamanya kita di padang mahsyar cukup luar biasa, cukup lama. Dengan kondisi tidak makan, tidak minum, dengan kondisi kita tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan seperti bayi yang dilahirkan, tidak berkhitan. Sebagaimana Allah katakan, Allah jadikan dia seperti mana di awal kejadian, tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan apapun. Walaupun mungkin Anda memiliki orang yang paling terkaya di dunia. Tapi ketika itu, semua manusia berharap agar Allah berikan segera keputusan di padang mahsyar. Maka kemudian orang-orang akan datang kepada Adam alaihissalam. Dan Adam merasa tidak sanggup untuk menghadap kepada Allah. Karena Allah berikan keputusan segera. Karena Adam merasa bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh juga tidak sanggup untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian manusia semuanya menghadap kepada Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim merasa tidak sanggup untuk menghadap kepada Allah. Karena Ibrahim merasa ada kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita bahwa para manusia di saat itu menghadap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyambut permintaan tersebut. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, memberikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum beliau lakukan pujian di atas dunia. Memberikan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ada yang dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta. Mintalah pasti kamu diberi. Wasfa' tusyaffa. Dan mintalah syafaat pasti kamu akan diberi. Fa'arfa'u ra'si. Kemudian aku angkat kepalaku, wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku angkat kepalaku. Fa'akul, dan aku katakan, ummati, ya Rabbi, ummati, ya Rabb. Umatku, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku. Ya Allah, di hari kiamat, di padang mahsyar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mengingat umatnya, masih mendoakan umatnya, masih mengharapkan keselamatan bagi umatnya, masih mengharapkan kebaikan untuk umatnya. Fayuqalu, dan dikatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman. Masuklah dari umatmu, dari orang-orang yang tidak dihisab dari pintu yang sebelah kanan, dari pintu surga. Wa musyraka'un nasi fima siwa dzalika minal abwab. Dan selain pintu itu, manusia bersama-sama masuk. Ada sebuah pintu di sebelah kanan surga, itu akan dimasuki oleh orang-orang yang tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah kemuliaan untuk masuk dari pintu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Hurairah telah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Ternyata Allah janjikan bahwa setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan setiap nabi menginginkan doanya ya di dunia ini, diberikan di dunia ini untuk umatnya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku simpan doaku. Aku undurkan doaku ini di hari kiamat kelak untuk umatku sebagai bentuk syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat kelak. Maka berbahagialah kita wahai saudara-saudari, di mana Nabi SAW tidak hanya mendoakan kita di dunia ini keselamatan, tapi Nabi SAW juga mendoakan kita keselamatan di padang mahsyar nantinya. Di padang mahsyar nantinya. Dan ternyata
di padang mahsyar nanti, Nabi telah sediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam air minum dari telaga Al-Kautsar, dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita. Umat Muhammad adalah umat yang terakhir, tapi umat yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Muhammad adalah umat yang paling terakhir, tapi umat yang paling pertama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan mendahului kalian di sana, di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalu minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtilu juduni fa aqulu ay rabbi ashabi. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, kata Nabi. Ketika aku mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Ternyata nanti di hari kiamat kelak, wahai saudara-saudariku, ada orang-orang yang ketika mau datang di saat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di padang mahsyar yang sangat panas, dan semua orang akan merasakan semua orang merasakan kehausan. Di saat yang tepat ada haud yang Allah sediakan. Kata Nabi SAW, airnya dari surga. Airnya dari surga. Manisnya lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada susu. Wangi lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan gayung-gayung yang disediakan di sana seperti jumlah bintang-bintang di langit. Dan siapa yang minum air tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan sedikit pun. Maka kemudian orang-orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Sehingga ada orang yang sudah mendekat, kemudian Nabi telah bersedia untuk mengambil air itu, kemudian dijauhkan laki-laki itu. Maka aku katakan, wahai Rabbku, ini adalah umatku, ini adalah sahabatku, umatku. Yaqulullah, Allah katakan, la tadri ma ahdatsu ba'da zalik. La tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, engkau sebenarnya tidak mengetahui perkara apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Maka dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan, innahum minni, mereka itu yang dijauhkan itu adalah dari golonganku. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kamu tidak tahu sesungguhnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ganti dari agama yang telah kamu bawa. Fa'aqul suhqan liman baddala ba'di. Maka Nabi mengatakan, celaka dan celakalah bagi orang yang telah mengganti ajaranku setelahku nanti. Ya Allah. Maka kemudian, wahai saudaraku, jika kita ingin mendapatkan minuman dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpegang teguhlah dengan syariatnya, berpegang teguhlah dengan sunnahnya. Amalkan ajaran Allah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendekat kepada perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita amalkan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, sesungguhnya doa-doa Nabi SAW adalah sangat berharga bagi kita dan sangat mendatangkan kebahagiaan di hati kita, mendatangkan kesenangan dan kegembiraan di hati kita. Maka jemputlah kegembiraan itu, jemputlah kebahagiaan itu dengan membuktikan kita mengamalkan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, dan untuk mendapatkan kesempatan, kemudahan untuk berittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.